sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 4 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 7 Agustus 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 4 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 3 sebelumnya, kita diperlihatkan kengerian sekte Dara yang merampas benda lelang para pesaingnya. Setelah berhasil merampas pil naga Yin yang dari King Lin, Pan Lo menyerahkannya kepada Pan Ling dan memerintahkannya untuk membawanya ke kota Muji. Di tengah perjalanan, kelompok Pan Ling dihentikan salah satu bawahannya dan melaporkan bahwa kelompok makam kerangka hitam saat ini berada di depan mereka. Pan Ling pun yang mendengar ini merasa aneh tentang gelagat kelompok ini yang berniat menyergap mereka. Namun demikian, bawahannya itu menjelaskan bahwa mereka tidak berniat menyergap, melainkan pergi diam-diam dengan cara menghapus jejak jalan agar tidak diketahui orang lain. Sontak hal itu membuat rasa penasaran Pan Ling muncul dan memerintahkan para bawahannya untuk mengejar mereka. Namun demikian, penatua menyarankan kepada Fan Ling untuk memprioritaskan tugas utama mereka terlebih dahulu. Namun, Fan Ling langsung menolaknya mentah-mentah. Bahkan sifat tamak dari Fan Ling ini membuat Xiaoyan di kejauhan menggerutu. Tidak lama, Yolo mempunyai ide dan menyarankan Xiaoyan untuk memanfaatkan kesempatan dalam pertarungan mereka. Sekte Dara pun berhasil mengejar dan menginvasi kelompok makam kerangka hitam. Bahkan Moiran selaku pemimpin mereka tak berdaya menghadapi keberingasan kelompok ini. Beberapa saat setelah menghabisi Moiran, Fang Ling tiba-tiba merasakan aura Xiaoyan di balik pohon dan segera Xiaoyan perlahan muncul dan menunjukkan batang hidungnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat kehadiran Xiaoyan, Fan Ling terkejut dan langsung mengarahkan pedang panjangnya ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tetap santuy dan hanya mengabaikannya. Ini menyebabkan kemarahan muncul di wajah Fan Ling dan ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang Xiaoyan. Perintah Fan Ling ini pun menyebabkan 10 bawahannya bergegas mengitari Xiaoyan. Mereka tiba-tiba berteriak dan doki yang padat berwarna darah meluap dari tubuh mereka dan akhirnya melilit seluruh pedang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba menginjak cabang-cabang pohon dan sosok mereka melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Suan yang menggantung di belakang jubahnya serta menutup matanya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dan bahkan bayangan hitam besar segera muncul, membawa kekuatan yang menekan dengan Xiaoyan di tengahnya saat mulai menyebar dengan liar. Dan segera, bunga api berterbangan ke segala arah ke setiap tempat di mana bayangan hitam itu lewat. Dan pedang di tangan pengawal darah itu benar-benar terguncang. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam itu perlahan menghilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memerhatikan pengawal darah di depannya. Sudut mulutnya juga terangkat menjadi senyum ganas saat kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan segera ia secepat kilat melancarkan serangan ke 10 pengawal darah itu. Saat tubuhnya melintas, suara ledakan berulang kali terdengar. Setiap kali suara ledakan itu terdengar, akan ada pengawal darah yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang lebat sebelum menabrak tanah dengan keras. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan kejadian ini, dan wajahnya yang semula ganas tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang saat ini. Tidak lama, jari-jari kakinya mengangkat pedang yang berlumuran darah dari tanah, dan kemarahan segera muncul di wajahnya saat ia merobek pakaiannya dan perlahan menghapus jejak darah dari pedang itu. Kemudian ia memerintahkan penatua untuk mundur, sementara ia akan menghadapi Xiaoyan sendiri. Tidak lama, pengawal darah terakhir juga terlempar dari udara dan darah segar menutupi wajahnya saat ia segera wassalam. Beberapa saat,
Tubuh Xiaoyan pelan turun setelah mengambil si pengawal darah ini. Melihat ini, Fan Ling pun menebak bahwa alasan Xiaoyan mengikuti kelompoknya hanya untuk menginginkan sebuah pecahan peta yang didapatkannya di rumah lelang. Dan dari sini, ia akhirnya tahu bahwa pecahan peta ini kemungkinan sangat berharga dan menyimpan harta karun tersembunyi. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan tetap santuy dan daun hijau dengan cepat muncul keluar dari dalam tubuhnya sebelum membungkusnya. Melihat ini, Fan Ling juga mengeluarkan tawa dan daun ibu warna darah juga pelan keluar dari tubuhnya serta aroma darah segera meresap ke udara. Saat aroma darah meresap ke udara, tubuh Fan Ling pelan berubah seperti binatang buas. Kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah dan pada saat tertentu, raungan tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Ia kemudian mengentakkan kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya saat ia dalam sekejap muncul di depan Xiaoyan. Pedang tajam di tangan yang diselimuti doki darah membawa suara tajam. Saat itu dengan kejam melesat ke tubuh Xiaoyan. Meskipun demikian, Xiaoyan yang melihat ini tidak tinggal diam. Penguasa Suan di tangannya tiba-tiba maju ke depan dan daun hijau mengalir di atasnya dan segera menghantam pedang darah itu. Suara hantaman logam terdengar dan sejumlah besar bunga api berhamburan. Xiaoyan pun merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di balik jubah sedikit berubah setelah hantaman ini. Bahkan Fan Ling juga merasakan sedikit rasa sakit yang tersisa di kakinya pasca hantaman ini dan mau tidak mau merasakan sedikit kejutan dengan kekuatan Xiaoyan. Tidak lama, ia teringat perkataan bapaknya tentang metode sektenya yang bergantung pada kekuatan dari dalam. Dan dari sini, ia mulai meremehkan kekuatan Xiaoyan dan berniat untuk menghabisinya. Saat memikirkan hal ini, Fan Ling tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping dan wajahnya yang semula pucat perlahan berubah memerah. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya dan itu pada akhirnya meresap ke dalam telapak tangannya seperti benang. Dan segera, sepasang telapak tangan darah yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk baku hantam dengan King Lin muncul di tangan Fan Ling. Tidak lama, teriakannya terdengar dan bau busuk darah berulang kali keluar dari kedua telapak tangannya. Dan segera, ia mengangkat kepalanya saat kakinya tiba-tiba terdorong dari tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah yang langsung melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan di balik jubahnya pelan menatap tajam pada kabut darah yang melesat ke arahnya. Ia mengendus bau busuk darah ini dan merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan darah di dalam kabut darah ini. Tidak lama, suara Yolo terdengar dan mengingatkannya untuk waspada karena kekuatannya saat ini tidak sebanding dengannya. Xiaoyan pun tertawa gelai setelah mendengar pengingat dari Yolo. Ia pelan menutup matanya dan gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar dari tubuhnya dan pada akhirnya itu mengikuti jalan misterius dan dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Mengikuti aliran aneh api hijau di tubuhnya, aroma darah yang memenuhi udara datang menerkam dan kekuatan mengerikan di dalam kabut darah itu seketika mencapai tubuhnya. Namun demikian, saat kabut darah itu hendak membungkus tubuh Xiaoyan di dalamnya, matanya di bawah jubah hitam tiba-tiba terbuka. Sebuah api hijau menembak dengan cepat dari matanya dan kekuatan yang tak kalah kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tangan Xiaoyan menjulur keluar dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan api hijau muncul di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan api yang mengerikan saat itu menghantam keluar dan menuju kabut darah di depannya. Saat sepasang telapak tangan darah dan api hijau saling menghantam di dalam kabut darah, gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut darah sebelum suara panik Fan Ling terdengar saat melihat api surgawi ini. Namun demikian, saat suara panik Fan Ling baru saja terdengar, gelombang udara panas lainnya menyebar dari dalam kabut darah dan segera kabut darah itu langsung terpanggang oleh udara panas hingga menjadi jauh lebih tipis. Saat kabut darah ini menipis secara bertahap, suara muntah darah Fan Ling terdengar. Mengikuti ini, ia melesat keluar dari kabut darah saat kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam sebelum akhirnya menabrak batang pohon dengan keras. Dan segera, baunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung pegalinu bersandar pada batang pohon, kaki Fan Ling menjadi lemah dan tubuhnya roboh.
Tangannya menopang dirinya di tanah, darah mulai menetes dari sudut mulutnya dan suara napas seraknya berulang kali terdengar. Melihat ini, tatapan tetua sekte darah mengarah ke sosok Fan Ling yang berada dalam kesulitan yang sangat parah dan wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak. Tidak lama, tubuh Fan Ling yang tremor perlahan berdiri dari tanah. Ia menundukkan kepalanya dan kejutan tanpa sadar melintas di wajahnya saat ia menatap tangannya yang hangus. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan pandangannya menatap ke arah kabut darah yang secara bertahap menipis. Mengikuti kehendak kelompok Fan Ling, area ini juga turun menjadi suasana yang tenang. Namun sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah, menyebabkan ekspresi mereka berubah total. Suara langkah kaki itu secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Bahkan kabut darah juga perlahan menghilang. Dan segera, sosok Xiaoyan yang sepenuhnya terbungkus api hijau muncul di hadapan mereka. Saat mereka mengamati sosok Xiaoyan yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api hijau, kepanikan perlahan muncul di wajah mereka. Bahkan keheranan segera muncul di wajah mereka saat mereka melihat api surgawi yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Api hijau yang menyelimuti tubuh Xiaoyan sedikit berkurang saat ia menatap wajah panik kelompok Fan Ling dengan senyum ganas. Tidak lama, Fan Ling perlahan berdiri dan meminta ampun kepada Xiaoyan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ia juga berjanji tidak akan melaporkan masalah ini ke pemimpin sektenya. Namun demikian, Xiaoyan adalah tipe orang yang tidak gampang dibodoh-bodohi. Dan segera, ia muncul secepat kilat di depan Fan Ling dan langsung menyerangnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Through the Heaven episode 4 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.